Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Saya ulangi sebentar ya. Wa ayatun lan ayat himatun kang maha make. Fi ihdahuma idam sahijine khutbata ini. Jadi nggih rukun khutbah yang keempat niku ayat yang memberikan kefahaman. Meskipun berupa dengan hukum mansukh atau cerita-cerita. Lah, penempatannya boleh di salah satu dari dua khutbah. Sebelumnya dua khutbah atau setelahnya dua khutbah. Tapi yang lebih baik adalah pada khutbah yang pertama. Untuk apa? Untuk membandingi doa yang khusus ke khutbah yang kedua ya. Jadi kan khutbah nanti doa itu khusus ke khutbah yang kedua. Jadi mending ya lebih baik ditaruh yang pertama ayat mufhimah itu dan doanya ditaruh di khutbah yang kedua. Disunahkan lagi membaca surat Qaf secara penuh setelah khutbah yang pertama. Wala yakfi ba'du ayatin wa intola indah hajib. Dan tidak cukup sebagian ayat meskipun panjang itu ayatnya panjang jenah baca setengah nggak boleh, nggak cukup. Jadi khutbahnya tidak bisa kalau seperti itu, tidak sah ya. Kalau ingat ya langsung diselesaikan atau tambah ayat yang lain. Wa du'a lan doa lil mukminina maring para mukmin. Fisaniyati dalam khutbah kang kaping pindho. Ya, ini rukun yang kelima yaitu doa untuk para orang-orang mukmin yang ditempatkan pada khutbah yang kedua. Jadi saya ulangi ya, rukun khutbah ada 5. Yaitu pertama memuji Allah, alhamdulillah. Berarti dua khutbah itu harus ada alhamdulillah ya. Memuji Allah, alhamdulillah atau lillahil hamdu, boleh ya. Hamdulillah, hamidallah atau ana hamidullah, boleh. Yang penting ada lafaz hamdu atau lafaz hamdu yang bermakna memuji Allah, hamdulillah, alhamdulillah, lillahil hamdu, ana hamidullah, dan lafaz-lafaz yang dimushtaqkan atau yang dicetak dari lafaz hamidah itu. Nomor 2, rukun khutbah yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Lafaznya banyak ya, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, as-sholatu ala Muhammad, atau ala Ahmadir Rasul an-Nabi al-Hashir al-Bashir. Dan tidak cukup memakai lafaz salamullah ala Muhammad, rahimah Muhammad, atau sallallahu alaihi pakai domir. Tidak cukup ya, salamullah ya soalnya enggak sholawat, rahimah soalnya doa ya. Doa kan bukan sholawat. Sallallahu alaihi, nama Muhammadnya itu tidak ada, diganti dengan domir, tidak boleh. Harus jelas pakai ala Muhammadin. Ketiga, wasiah bitaqwa. Ya, wasiah sejeru kita motivasi untuk menjalankan taat dan melarang atau mencegah dari maksiat. Banyak ya, ittaqullah, kalian takutlah kepada Allah, ihdaru iqaballah, jauhilah siksa Allah, iqdarun nar, jauhilah neraka, wa atiullah.
Ketiga ini, rukun khutbah tiga ini harus ada pada dua khutbah. Jadi khutbah yang pertama harus ada tiga ini, hamdulillah, sholawat kepada Nabi, terus wasiah bitaqwa. Tiga. Terus untuk ayat mufhimah boleh di salah satu dari dua khutbah. Yang lebih baik di pertama, di khutbah yang pertama, soalnya untuk membandingi doa yang ada pada khutbah yang kedua. Satu ayat tidak boleh dikorting ya. Pokoknya yang ayat memberikan kefahaman ya. Kefahaman. Ayat sempurna yang memberikan kefahaman. Jadi kalau nggak sempurna, bacanya satu ayat, nggak sempurna satu ayatnya, sebagian lagi, tidak sah, tidak cukup menurut Imam Ibnu Hajar. Terus yang kelima, doa lil mukminin. Doa lil mukminin pada khutbah yang kedua. Jadi yang didoakan itu para orang mukmin, laki-laki, dan juga mestinya untuk para mukmin perempuan. Tapi juga sunnah ya, anjurkan lagi menyebutkan mukminat. Jadi Allahumma fir lil mukminin wal mukminat. Mukminin untuk para orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat untuk orang-orang perempuan yang mukmin, yang iman. Sebenarnya kewajibannya itu mendoakan untuk orang yang hadir di majlis itu, berarti orang yang mengikuti sholat Jumat, yang mendengarkan sholat Jumat. Sebenarnya kewajibannya seperti itu ya. Jadi misalkan doa itu hanya kita sebutkan untuk sahabat saja, tidak menyebutkan para orang mukmin, gak sah, tidak cukup. Atau doa kepada sultan saja, gak sah. Jadi ya ditambahi boleh, tapi ya enggak menjadi pokoknya itu mendoakan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, atau kepada hadirin majlis bisa tetap cukup. Nah, untuk selain itu mendoakan kepada sahabat, mendoakan kepada sultan, kalau hanya itu saja tanpa mendoakan para orang-orang mukmin tidak sah, tidak cukup. Boleh kok mendoakan sultan selama tidak berlebihan dalam mensifatinya. Dulu kan sangat takut pada khilafah setelah Khulafaur Rasyidin nih. Mulai setelah Muawiyah itu kan ada sahabat juga ya. Masyurutu mautai pira-pira syarate khutbatin ad-dhaharatu iku dhaharu anil hadasain saya hadasoro. Di syaratnya pertama suci, dari syaratnya dua khutbah, yang memimpin khutbah itu syaratnya suci dari dua hadas, kecil atau besar. Jadi misalkan pertengahan khutbah itu sucinya hilang, atau apa ya, contoh ya kentut lah ya, kentut kan batal wudhunya, ya harus memulai lagi wudhu, bersuci dulu, terus memulai lagi dari awal. Meskipun jarak antara khutbah yang dijeda tadi dengan khutbah yang meneruskan itu tidak terlalu lama, tetap harus memulai lagi tadi ya. Nah saya jangan sampai timbul hadas, nggak sakit, itu khotibnya sehat walafiat ya. Halnya repot nanti ketika kok ada hadas, mungkin yang ngempot banget, terus ya nggak bisa nahan, terus kentut pertengahan khutbah, harus memulai lagi bersuci, terus memulai khutbah dari awal, repot. Wa anu najisati lan sange najis sang ora ma'fu kang ora ma'fu fil badani ing dalam badan, wal makani lan makan tempat, wal mamulan
panjenengan digawa. Jadi harus suci lagi dari najis di tubuh, bersih ya, suci. Kok getih, tidak ada darah dan najis yang lain. Tempat suci, tempat berdirinya itu, tempat berdiri ya, pokoknya tempat yang bersentuhan dengan dirinya itu kan makan dan mahmulnya, pakaian atau apapun yang dibawa, jadi harus suci semua gitu. Kalau ada najis sedikit pun ya, selama itu tidak mampu, maka ya harus memulai lagi. Wasatrul aurati, lan nutupi aurat. Menutupi aurat masa khotib kok telanjang? Ya enggak telanjang laki-laki kok ya. Laki-laki kan auratnya cuma pusar, antara pusar dan lutut. Ya enggak telanjang. Jadi telanjang dada misalkan gitu, telanjang dada, pakainya hanya sarung saja gitu, sudah sah dan cukup. Selama sarungnya itu bisa menutupi aurat, tidak bolong-bolong, tidak transparan. Menutupi aurat tuh ya bisa menutupi warna kulit, enggak transparan, enggak bolong-bolong. Ya mesti bolong bawah sama atas ya. Atas itu ditutupi dengan diikat, yang bawah ya nggak bisa. Jadi itu satu aurah itu maksudnya gimana ya, dari minal jawanib, dari segala sisi, bukan dari bawah dan atas. Kalau bawah nggak sempakan misal, nggak masalah, tetap sah. Wal julusu lanutu wal qiyamu lan ngadeg, harus berdiri. Jadi orang yang mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu lagi tiduran. Tapi kalau sudah kayak gitu ya, lebih baik istikhlaf ya, menggantikan pada orang lain, meminta ganti, nggak apa-apa kok, sudah waktunya untuk diganti. Wal julusu lan lungguh bainauma, endang antaranya dua khutbah, antara khutbah loro. Dia harus ada duduk di antara dua khutbah. Nah, duduk ini penting. Seandainya kok ditinggalkan meskipun lupa, dari khutbah awal terus langsung lanjut khutbah 2 tanpa ada duduk, tidak sah. Duduk penting karena itu syarat dari khutbah. Kayak macam kalau syarat tuh kayak rukun, tapi kok gak ditulis rukun sih. Tapi kalau syarat itu dari awal sampai akhir itu ada terus. Duduk kan di antara dua khutbah. Namanya duduk adalah qadur tumakninah ya. Qadur tumakninah itu dengan kadar lamanya sekiranya kita mengucap subhanallah ya, seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Iya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Tapi lebih sempurnanya sekadar membaca surat Al-Ikhlas atau baca silahkan, lebih dianjurkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh lebih baik, sempurna. Walu ila ulanun bainahuma intama khutbah loro wa bainahuma intama khutbah loro wa surat yang surat. Jadi harus ada wila. Wila itu apa? Tidak ada jeda yang lama antara dua khutbah dan sholat. Yuk, antara khutbah 1 dan khutbah 2, khutbah dengan sholat, tidak terlalu lama. Jadi kalau lama ya bahaya, bisa tidak sah. Tapi kalau lamanya itu ada sesuatu yang dianggap baik, misal ya, dianggap baik itu satu berhubungan dengan khutbah. Khutbah itu kan wa'ad gitu.
apa ya, waat itu ya menasehati ya. Jadi kalau dipisah dengan nasihat pembacaan, yang bacaannya itu ada, dengan bacaan yang bacaannya itu ada nasihat, bacaan Quran misalnya, dan nasihat ya nggak apa-apa, tidak memutuskan wila. Wan takuna lan ono apa khutbah iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Jadi harus khutbah itu memang secara asal ya, call yang paling kuat tuh dengan harus memakai bahasa Arab. Meskipun seluruh pendengar khutbah adalah orang ajam, tidak bisa bahasa Arab. Ya kalau nggak bisa semua gimana? Dan tidak cukup untuk belajar sebelum waktu habis. Ya salah satunya khutbah selain ayat, ayat tetap bahasa Arab. Dan selain ayat membahasakan dengan bahasa kita. Nah ini tuh apa ya? Pendapat yang kuat. Tetap ya ada pendapat yang boleh tidak pakai bahasa Arab. Banyak lah yang pakai seperti itu. Jadi selain ayat pakai bahasa biasa nih, bahasa kita, bahasa sehari-hari, tapi nggak terlalu lama intinya. Ya ada nih. Jadi dulu itu di masjid pondok kami itu pertama itu Syekh Umar Faruk itu kalau khutbah memang bahasa Arab terus. Dulu kan Mbah Umar terus, Umar yang imami terus Mbah Umar, jadi pakai bahasa Arab terus. Lalu setelah Mbah Umar itu udur tidak bisa mengimami memberikan khutbah, terus dibagi di ada antrinya ya, ada bagian lah ya, bagian cuma ini. Nah ini mulai berubah, ada yang ya termasuk saya ya, termasuk kiai saya yang terkenal alim itu Syekh Rogi Mabrur juga khutbahnya seperti ini ya, selain ayat itu tidak memakai bahasa Arab ya, tetap bahasa Arab pertama nih, terus nanti banyak bahasa Indonesia nih, pokoknya bahasa kita lah ini, mau itu Jawa itu Indonesia. Oke, kalau benar di alhamdulillah, kalau salah dibenarkan. Allahumma fa'alna ma'alam tanah wa alim futuhan fin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.